Eh, jadi ini berapa orang? Ini 63 baru yang masuk, yang join nih, Ferdian. Ya, Bu. Semuanya 66 jadinya, Bu. Mana lagi 3 lagi? Oh, sudah dihubungi, Bu. Mungkin kendala Udah. sinyal, Bu. Hah? Mungkin sinyal bermasalah, Bu. Tadi udah diumumin di grup, Bu. Oh gitu. Ya, Bu. Anissa, Mila, Sri Wahyuni, Serina. Ya. Nah, ini anak ibu semuanya ibu tidak buka ya, tidak lihat nih ya. Baiklah ya. Karena ini adalah kuliah perdana dengan ibu ya. Jadi ibu ada timnya berempat ya. Seperti yang tertera di itu ya. Ada Pak Dedi, Bu Mary dan Bu Dira ya. Nah, ibu mengasih 1 sampai 4 ya pertemuannya. Jadi 1 dan 4 itu RPS-nya apa? Ferdian? Apa itu? Halo, Ferdian. Ya, Bu. Apa yang ibu kasih? 1 sampai 4. Apa, Bu? Putus-putus suaranya, Bu? Di RPS, Anda buka RPS kan? Buka, Bu. Ah, teman 1 sampai 4 apa? Apa itu komplementer? Ya. Obat komplementer itu berdasarkan namanya kan komplementer, Bu. Tapi berdasarkan definisi peraturan Menteri, pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, tapi belum diterima dalam kedokteran konvensional, Bu. Itu komplementer. Iya, Bu. Ya, kalau alternatif apa? Untuk pelayanan kesehatan dengan menggunakan cara dan alat atau bahan yang tidak termasuk standar pengobatan medis, Bu. Kayak Standar pengobatan seperti apa? pengganti dari obat konvensional itu, Bu. Apa itu contohnya? Obat tradisional, Bu. Obat tradisional ya, atau jamu nama Indonesianya ya. Ya. Kalau di Cina itu CCM ya, traditional Chinese medicine ya. Kalau di ada macam-macamnya ya, ada daerah Amerika juga ada ya, Eropa juga ada. Jadi India juga ada Ayurveda, tradisional Chinese medicine TCM ya. Nah, jadi semuanya ada, masing-masing negara mempunyai apa ya, nama-nama tertentu ya. Nah, baik ya. Nah, tadi ada udah baca, udah lihat buku pegangan Ibu? Udah? Di dalam RPS-nya? Udah? Kok diam aja semuanya? Ferdian? Sherina? Enggak. Ya, udah lihat semuanya? Sudah, Bu. Ini tolong dihidupin kameranya ya. Sri Wahyuni, mana ini Sri Wahyuni? Kameranya kalau laki-laki namanya perempuan. Makanya saya tanya, mana? Foto pacarnya ya? Makanya saya bilang, hidupin kamera ya. Tolong, Ferdian udah di zoom wajah teman Anda semuanya. Nanti bukti untuk absen bagi saya. Saya cocokin dengan apa yang diisi. Tolong, ya. Ya, Bu. Udah? Sudah, Bu. Jadi apa itu komplementer, alternatif, udah tahu contoh-contohnya semuanya. Kalau komplementer apa contohnya? Anissa?
Anissa. Serina, mana dia? Serina? Coba, Bu. apa itu? Ripli ya, Bu. Apa itu? Ayolah. Obat-obat dokter, Bu. Obat resep dokter. Tadi udah diterangkan, Ferdian. Apa itu komplementer, di Ferdian? Obat pelengkap, Bu. Atau Obat pelengkap. obat non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik, tapi belum diterima dalam kedokteran konvensional, Bu. Kan udah tahu itu. Coba ya. Nah, ini kata teman Anda tadi ya. Coba Ibu share ya, share screen ya. Tolong host. Ya, Bu. Ibu dikasih. Udah bisa, Bu. Udah? Nah, dia tadi. Sebentar. Ya, udah kelihatan? Udah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Nah, ya. Apa itu terapi komplementer? Gambar umum dan manfaatnya. Bisa Anda lihat, ini banyak sekali ya. Ini bidang ilmu kesehatan bertujuan untuk menangani berbagai penyakit dengan teknik tradisional yang juga dikenal dengan sebagai pengobatan alternatif. Dia termasuk dalamnya komplementer ini kompleks ya. Terapi komplementer tidak dilakukan dengan tindakan bedah, obat komersial dan produksi secara massal, namun biasanya melalui jenis terapi dan obat herbal. Ya. Nah, jadi komplementer, arti komplementer, ya. Nah, jadi termasuklah ke dalamnya itu akupuntur, kiropratik, ya, dan lain-lain. Ya, ya bisa Anda lihat nih banyak sekali ini di Google bisa Anda buka. Ya, nah selain teknik pengobatan terapi komplementer juga menggunakan berbagai jenis obat yang menggantikan obat-obat yang digunakan pada pengobatan non tradisional. Ini non tradisional ya, jenis obat herbal yang diperjualbelikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Ini jenis obat herbal ya, ini yang termasuk tadi ya Ayurveda, tradisional, Chinese. Ya, kapan kita harus melakukan terapi pengobatan alternatif komplementer? Ya, nah bisa Anda lihat ini banyak sekali rujukannya, bacaannya. Ya, nah ini ada American Cancer Society, ya, ada Green Pharmacy Herbal Handbook, ya. Jadi tolong dibaca mengenai kuliah yang Ibu berikan ini, ya. Ya termasuk itu komplementer alternatif ya. Nah, apa komplementer itu? Tadi apa, Ferdian? Adalah suatu? Ferdian? Ya, Bu. Apa tadi komplementer? Pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tahu preventif, kuratif, promotif itu? Tahu artinya? Preventif pencegahan, kuratif?
Ya, jadi ya. Nah, terus apa lagi? Yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas keamanan dan efektivitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, tapi belum diterima dalam kedokteran konvensional. Ah ya, komplementer. Ya, jadi termasuklah akupuntur ada pendidikannya kan? Ya, ada kan sekolah akupuntur ya? Nah, masuklah dia ke dalamnya akupuntur. Jadi tolong nanti anak ibu bikin tugas ya mengenai alternatif komplementer ini ya. Apa sih alternatif itu, apa komplementer itu, apa aja contoh-contohnya, bagaimana pemakaiannya ya. Nanti tolong dibikin tugas agar Anda mengerti dan paham apa itu alternatif komplementer ya. Nah, tolong tugas nanti Anda inputkan ke dalam e-learning paling lambat hari Minggu jam 10 ya. Kalau lewat dari itu Ibu tidak terima lagi tugasnya. Ya, apa sih akupuntur itu? Ya. Apa sih kiropatik? Terapi energi, terapi medan magnet, reiki dan lain-lainnya banyak sekali, bisa Anda buka di buku ya. Udah? Nah, terus aku tutup nih ya. Nah, Anda cari nanti ya. Hop. Oke. Sebentar ya, Bu cari. Kemarin udah ada Bu buka. Bentar. Obat komplementer. Jadi ada terapi komplementer yang tradisional ya. Silakan Anda lihat nanti ya. Ini beberapa contoh yang Ibu tampilkan. Ya. Sebentar, lama bukanya nih. Ya. Nih, ya. Nih, pengobatan komplementer alternatif ya berdasarkan hasil survei ya. Ini penggunaan pengobatan tradisional termasuk dalamnya pengobatan komplementer alternatif yang meningkatkan dari tahun ke tahun ya. Ya, ini untuk diketahui aja ya. Ini berdasarkan SK dari Menkes tahun sekian ya 2010 ini dimulai ya back to nature nih ya. Kemudian ada Menkes RI tahun 2008 ya pilot project ya tempat pelaksanaan pengembangan pengobatan komplementer. Kemudian ada lagi aturan Menkes 2007 penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif ini. Ya. Maaf sebelumnya Bu. Halo Bu. Halo ya. Share screen Ibu nggak kelihatan Bu di layar. Waduh, nggak kelihatan. Enggak Bu. Satu pun nggak ada kelihatan. Kenapa kok hilang aja? Tidak Bu. Enggak, aduh, sebentar ya, saya ini robah, sebentar. Ya. Kok nggak mau dia ya keluar? Sebentar, tarik dulu ya.
Hang pula dia, sebentar ya. Bentar. Tutup sebentar ya. Kok nggak mau dia ya? Aduh. Gimana ininya membukanya, menutupnya ini ya? Sebentar. Nah, Ibu tutup aja sebentar. Kok nggak nampak tadi share screen-nya? Sebentar ya. Ibu share-nya. Nampak? Udah tampak kelihatan? Halo? Untuk dokumen Screen-nya terakhir. udah, Bu, tapi filenya belum Ibu buka, Bu. Belum dibuka, filenya udah. Udah terbuka nih. Terapi komplementer dan tradisional. Udah? Udah, Bu, udah kelihatan, Bu. Tapi belum Udah. di-open, Bu. Ini udah. Udah nampak? Apa pengobatan komplementer alternatif? Masih belum, Bu. Cuman file itunya, Bu. Yang kelihatan baru share screen-nya, Bu. PowerPoint-nya belum, Bu. Belum kebuka PowerPoint-nya, Bu. Udah nampak? Isi filenya belum nampak, Bu. Udah nampak ini? Oh, sudah, Bu. Udah? Nah. Jadi ini dia ya. Ya, ini komplementer adalah ini ya. Nah, ini aturan Menkes ya tahun 2010 dimulai ya. 2008 juga ada ya. 2007 penyelenggaraan pengobatan komplementer alternatif ya. Jadi 2008 ini penunjukan pilot project-nya ya. Nanti Anda cari ya. Ini Ibu nerangkan secara ringkas aja ya. Nah, jadi apa-apa aja ya mulai dari komplementer ini, kenapa alternatif komplementer ini muncul, tentu ada ya. Bagaimana kebijakan pemerintah ya. Nah, terus kenapa munculnya? Nah, itu Anda cari, Anda baca nanti ya. Nah, apa aja yang termasuk dalam komplementer alternatif ya. Nah, bagaimana pengobatan alternatif komplementer ini ya di negara kita? Apa aja yang termasuk? Uraikan satu-satu ya, contohnya apa? Ya, Ibu tidak banyak menerangkan. Jadi Anda disuruh belajar, coba cari, nanti 40 menitnya mati ya. Nah, Anda coba cari ya. Nah, Anda diskusikan di kelompok Anda. Nah, minggu depan kita ketemu ya, diskusi sebentar, baru kita lanjutkan materi yang kedua. Ya, nah ini pengobatan komplementer alternatif tradisional. Ini dia, ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, nutritif promotif yang cita Anda tadi ya, pendidikan struktur dengan kualitas keamanan dan kualitas yang tinggi berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Jadi pengobatan non konvensional ya, yang ditujukan untuk meningkatkan derajat ya, karena dia komplementer, kompleks ini ya. Jadi penggabungan antara pengobatan ya alternatif dan komplemen, dia komplemen nih. Nah, ya, jadi ini dia pengobatan komplementer tradisional, alternatif adalah pengobatan non konvensional. Ya,
Nah, termasuk non konvensional di sini, ya. Deh. Nah, dalam penyelenggaraannya haruslah sinergi dan integrasi dengan pelayanan pengobatan konvensional dengan tenaga pelaksananya dokter. Ya, tapi di sini di Indonesia yang komplementer ini belum diterima oleh siapa tadi, Ferdian? Hari Ferdian? Halo, Nah, Ibu Hari Ferdian? Ya, Bu. Ya, tapi belum diterima oleh apa tadi? Ilmu kedokteran konvensional, Bu. Ilmu konvensional kedokteran. Ya. Nah, jadi itulah dia, ya. Nah, belum diterima katanya, ya, karena belum familiar, kan belum terima belum familiarnya katanya, ya. Nah, dalam penyelenggaranya harus sinergi dan terintegrasi, ya, dengan pelayanan pengobatan konvensional, ya, dengan tenaga pelaksananya itu terdiri dari dokter, ya, ini orang pendidikan semua, tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan dalam bidang pengobatan komplementer tradisional alternatif, ya. Jenis pengobatan komplementer tradisional alternatif ini yang dapat diselenggarakan secara sinergi dan terintegrasi, ya. Ini udah ada nih SK-nya tadi 2007, 2008, 2010, ya. Deh. Nah, jadi tolong dicari, dibaca, dipahami, ya. Kita diskusi nanti minggu depan. Ibu nerangkan secara garis besar aja, ya. Ini jenis-jenis pelayanan pengobatan komplementer. Nah, ini berdasarkan SK 2007, ya. Apa aja, ya. Ini dari 2007 nih, ya. Nah, meliputi intervensi tubuh dan pikiran, sistem pelayanan pengobatan alternatif, termasuklah akupuntur, akupresur, dan lain-lain, ya. Nah, ada cara penyembuhannya manual, ya, seperti siropatik, ya, shiatsu, osteopasi dan lain-lain. Ya, termasuklah sini ini adalah pijat atau urut atau mesek kata Anda, ya. Nah, pengobatan farmakologi dan biologi seperti jamu, herbal dan gurah, ya. Diet dan nutrisi juga masuk dalamnya, ya. Nah, cara lain dalam diagnosa dan pengobatannya adalah terapi ozon, hiperbarik juga. Ya, jadi banyak sekali komplementer ini, ya. Nah, masalah dan hambatan dalam ini yaitu, nah, belum menjadi program prioritas, ya, belum memadainya regulasi, ya. Udah, nah Ibu terangkan secara ringkas aja, nanti tolong Anda cari, kita diskusi, ya. Udah, masih terbatasnya, nah, terbatasnya anggaran, 3T, ya. Nah, ini contoh-contoh, ya, pengobatan. Ini ramuan, ya, termasuk tadi obat tradisional, ya. Obat tradisional ini ada yang dibikin oleh rumah tangga seperti jamu ayu gendong, ya, dan juga jamu yang dikeluarkan oleh pabrik, ya, dalam industri farmasi obat tradisional, ya, seperti bintang 7, air mancur dan lain-lain, ya, sudah muncul, ya. Nah, kalau yang di rumah tangga itu yang diproduksi seperti ayu-ayu gendong itu pembuatannya harus ARP, ya. Anda sudah belajar di teknologi farmasi apa itu RP, ya. Nah, jadi kenapa dia harus RP? Ya, dibuat hari ini harus habis hari ini, ya, tidak boleh untuk besok, ya. Ini layatan kesehatan, ya, keterampilan, ini, ya, seperti yang ada di gambar nih, ya. Ini Rensra, nih tahun 2010 udah lewat, ya, rencana, ya, strategis kesehatan. Nih, bagaimana pelayanan komplementer itu, ya. Nah, ini dia pasien datang, pemeriksaan dan diagnosa, kemudian dilakukanlah, ya, ini pilihan terapi yang diberikan. Bisa obat konvensional saja, bisa gabungan konvensional dan komplementer, bisa aja komplementer saja, ya. Nah, terapi dapat diberikan oleh orang yang berkompeten, ya. Ini alur yang udah biasa Anda lihat, ya. Ini seksi standarisasi, bimbingan dan evaluasi ini. Nih, apa aja yang harus diperhatikan, ya.
mengenai untuk pengobatan komplementer ini, ya. Tentu kalau dia jamu, bagaimana cara pengobatan jamu yang baik, ya. Tentu ada ya kebijakan, norma standarnya, prosedur dan kriterianya, ya. Nah, bagaimana menyiapkan bahannya, ya. Nah, bagaimana cara produksinya, nah, evaluasinya, ya, dan lain-lain, ya. Ini asosiasi Batra ini tidak perlulah ya. Asosiasi Batra ini badan obat tradisional nih ya, asosiasi ini yang ada di Indonesia nih, persatuan-persatuannya ya, Ikatan Homeopati, Persatuan Akupuntur, Perhimpunan Siropatik, ini mereka membuat ikatan perkumpulan ya, seperti kependekannya ini kadang-kadang rancu ya kependekannya. Ada ARSI, ini Asosiasi Reiki seluruh Indonesia nih ya. Nah, jadi kalau enggak tahu kadang-kadang bisa arti yang lain ya. Jadi arti ini tergantung kepada ya asosiasi yang membentuknya ya. Kayaknya Ikatan Homeopati Indonesia ya, IHI katanya ya. Jadi banyak sekali ini istilah-istilah ini. Ya. Ini Aspetri ini Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia. Ada lagi Kapetri, ini kumpulan ya produksi jamu tradisional Indonesia tuh ya. Udah ada nih Asosiasi Bekam Indonesia, Bekam nih. Nah, jadi banyak sekali ini perkumpulan. Ya, ini yang penyusunnya simpulan pengobatan non konvensional, bagaimana untuk pengobatan formulariumnya ya. Ini menyangkut semuanya aturan keluarga oleh Depkes ya. Nah, jadi untuk diketahui aja ya. Nah, jadi Anda harus mencari dari bawah dulu dasarnya ya. Apa itu komplementer, apa itu alternatif, apa aja yang termasuk ke dalamnya. Kalau termasuk jamu, apa itu jamu ya. Anda harus tahu apa pengertian jamu, harus Anda terangkan ya. Jamu adalah ini. Nah, bagaimana cara pembuatan jamu itu? Kalau Anda ditanya oleh orang, Anda harus tahu, ya. Anda cari yang begitu itu sampai tuntas, ya. Udah. Nah, jamu itu banyak macamnya, ya. Nah, kalau dibagi atas beberapa komplementer ini, ya, pengobatannya, kalau di Indonesia itu ada obat tradisional, itu jamu, ada obat herbal terstandar, ya, ada obat fitofarmaka. Itu beda loh tiga-tiganya, ya. Nah, apa itu jamu atau itu obat terstandar, apa itu fitofarmaka? Nanti Anda ketemu nih di sini, ya. Nah, cukup ini aja dulu, ya. Anda cari dulu komplementer ini apa, ya. Tapi yang penting kalau jamu masuk di sini Anda harus tahu mengenai jamu. Apa sih jamu itu? Ya, bagaimana? Ya, di bidang farmasi jamu ini ya, ada cara pembuatan obat tradisional yang baik, ini termasuk jamu di sini ya. Coba Anda cari nanti ya, pokoknya Anda tulis, Anda harus tahu ya, itu prinsipnya sama Ibu. Udah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya ya. Halo anak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Yang keluar nama hari aja satu, yang lain Bu nggak kenal namanya lagi, dia lupa Ibu semua. Udah, ada yang mau ditanyakan Pak Hari Ferdian? Kalau dari hari enggak Bu. Teman Anda yang lain nih, yang 63 ini pada diam aja semuanya. Jadi tugas tahu kan yang Ibu kasih? Pertemuan 1 ya? Ya? Ya, Bu. Nah, Anda masukkan ke dalam e-learning ya, di template-nya tugas ya. Terakhir jam 10 saya tunggu ya, hari Minggu besok. Karena hari Minggu besok ya. Kita kumpulkan semuanya sama dengan kelas A ya. Kumpulnya lewat apa nanti Bu? Email Bu? E-learning Anda masukkan ke dalam template tugas ya, di e-learning ada kan, nanti Bu ambil di sana ya Bu. Oke Bu. ya. Nah,
Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, tugas Ibu nilai ya, Ibu baca ya, kita diskusikan nanti. Tugasnya diketik apa tulis tangan, Bu? Oi. Masa itu ditanya juga sama Ibu, diketik lah. Yang bisa diubah bentuk PDF atau apa gitu di dalamnya. Masa tulisan tangan tuh di-scan namanya. Ya, Oke, Bu. jangan ada yang serupa ya, dia Ibu baca ya. Nah, ketahuan nanti awas. Ada yang copy paste ya. Coba ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Silakan ya wanita. Aduh namanya kok nggak muncul nih. Hari aja yang keluar namanya. Coba. Ada yang ditanyakan silahkan, kata Ibu. Nggak ada? Ya, cukup mengerti yang Bu terangkan ya. Udah? Jadi tolong Hari screenshot wajah tadi ya, dikirimkan ke WA group ya. Nanti Ibu akan cek and recheck di absen e-learning. Ya, udah isi semuanya absen di e-learning? Sudah. Sudah, Bu. Keren ya, ada lagi katanya yang error katanya. Nah, ya tolong diisi absen semua. Tadi kan udah Bu lihatin RPS-nya. Tolong 30 menit belajar dulu ya. Nanti bikin tugas ya. Udah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini karena ini udah mau habis waktunya. Udah dibilang nih deadline-nya ya. The last minute katanya 37 ya. Dia kan 40 ya, Hari. Atau unlimited dibikin tadi Hari? Oh enggak, Bu. Tinggal 2 menit lagi waktunya, Bu. Tinggal 2 menit lagi. Di laptop saya 3 menit lagi nih, Ferdian. Nama Anda Hari Ferdian, bisa si Hari, bisa Ferdian. Ya. Panggilannya siapa, Ferdian? Hari, Bu. Hari. Oh, iyalah. Hampir sama PJ, Bu. Oh, bersama. Oh, iyalah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini, ya. Ya, tolong belajar mandiri, ya. Minggu depan kita diskusi. Udah? Oke, Bu. Ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Hari jangan lupa ya. Screenshot wajah teman Anda, ya. Iya, Bu. Nah, nanti kita sampai ke sistem pengobatan, ya, obat tradisional. Itu di pertemuan keberapa itu Hari? Ada Ayurveda, ada TCM, ya, ada tradisional Afrika Medicina, PAM. Itu di pertemuan keberapa tuh Hari? Ibu udah buka nih HP, di HP adanya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, itu nanti kita pelajari satu-satu ya, bagaimana sistem pengobatannya. Kalau tradisional Chinese medicine dia mempercayai adanya nanti ya tubuh ini memiliki ya ada api katanya. Ya. Apa nanti kita lihat ya apa-apa aja ya sistem pengobatan yang diyakini oleh traditional Chinese medicine ya, karena semua ya negara kita Indonesia ini kita mengadop ya pengobatan tradisional Chinese ya. Dalam Al-Qur'an dan nyatakan enggak, tuntutlah ilmu dari lahir sampai